drive, but I didn't do that. No, I don't but do with Hello everyone, selamat petang. Apa kabar semua? Baik, Bro Bentin, oke kah? Boleh dengar? boleh. Terima kasih Dr. Jengki. Now we have 19. So mungkin baru habis activity petang. Let's give them a chance for 1-2 minutes before we start, but I will start whatever numbers we have, yeah? All right, I think we have enough numbers. I would like to start. Selamat petang semua, salam sejahtera. Terima kasih sebab dapat bersama dengan kami sekali lagi. So, Jidon bagi yang belum kenal, pengarah PPIP dan akan memberikan taklimat yang bertajuk garis panduan dana pengkomersialan ya. Alright, sedikit housekeeping. Izinkan saya untuk bercampur-campur bahasa. Saya notice mungkin ada kita punya expatriate. Kalau bahasa saya tidak jelas nanti, if you can't understand, just raise up your hand deh. Dan saya tahu yang saya perlu mungkin switch bahasa, but I will sampaikan dalam bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Dan saya akan habiskan dulu pembentangan, baru kita ada sesi soal jawab lah. So, mana tahu soalan kamu itu actually terjawab dalam slide yang berikutnya lah. Alright, saya perhatikan tim saya pun sudah record. Alright, kita akan teruskan ya. Terima kasih semua. Sedikit latar belakang, kita telah berusaha untuk mendapatkan intervention bagaimana lagi kita dapat meningkatkan pengkomersialannya dan terbaru dalam taklimat saya baru-baru ini mengenai dasar penubuhan susu ataupun startup spin-off. So dia akan sedikit kaitan juga dengan dana ini ya. Alright, next slide. Let me explain the bigger picture of commercialization journey. Ini tulis bahasa Melayu. This is actually written for a technology or product by NESA lah. However, the concept actually can be used also for arts as well as social sciences ya. Cuma mungkin dia punya pergerakan itu ada yang laju dan lompat dan lebih banyak berbanding sains. Alright, so ada 9 TRL, yang satu adalah basic research, sama sekali bermula daripada basic research, baru teknologi formulated, dia semakin meningkat. Lepas itu baru disebut sebagai proof of concept. Lazimnya kita bilang mula dulu proof of concept. But penjelasannya, actually theory foundation itu telah dibuat sehinggalah konsep itu boleh dicoba dibuktikan. Baru naik kepada feasibility demonstration,
boleh ke tidak boleh demonstration di Makmal, baru kita bilang technology development, alright, baru viability demonstration. Masuklah ke level 7 commercial transition, 8 adalah technology demonstration, dan 9 adalah commercial. So ini adalah journey bagi pengkomersialan, dan kalau kita lihat dari segi what type of component itu, kalau TRL 1 itu more to promising like research, basic research macam tu. TRL2 actually pun still considered basic research, sama lah actually sampai 3 tu. So these are all considered masih basic, baru kita buat dalam skala makmal, bawa keluar, dan sehinggalah benda itu sempurna untuk diguna oleh pengguna lah. So more or less ini dia punya konteks. Alright, next. Nah, ini yang saya mau bercerita dengan kita semua, bagaimana kami di PPIP berjayalah memberi keyakinan kepada pengurusan universiti untuk mengagihkan certain amount of budget untuk dana pengkomersialan ini. Nah, kalau tadi TRL itu 1, 2, sampai 9, saya buat dalam bentuk horizontal. Jadi kita dapat bahagikan kepada macam 3 dia punya domain. Kalau TRL 1 sampai 3 is more to knowledge development. Lepas tu 4 sampai 6 adalah technology development, manakala TRL 7, 8, 9 adalah business development. Nah, selepas habis 9 itu, baru kita bercerita tentang pengkomersialan. Nah, saya suka saya bagi definisi sekali lagi, kita kena menggunakan definisi Myra nih. Myra ya, kenapa? Sebab kita pusing-pusing pun balik lagi pergi Myra. Alright, so dalam Myra ini, bila disebut pengkomersialan, dia merujuk kepada sebenarnya royalti yang terhasil daripada IP licensing ataupun jualan apapun, jualan IP itu. So sebagai contoh, once you have an IP, you are able to license it. So ini sudah dapat markah. The mark is called technology transfer, right? Kemudian the sale of the IP benefit royalty, we get the money, and that is commercialization, the royalty. So now a new thing is the setting up establishment of startup and spin-off. Baru juga. So that's why I add there. Suso has its own mark in Myra, equally big as the IP licensing, ya. Nah, alright. So, ya, switch lagi saya punya bahasa Melayu. So, kalau kita lihat, saya coba bagi mapping supaya kita paham bagaimana pendanaan ini, ya. So, kalau TRL 1, dana banyak ataupun dana diberikan oleh kerajaan dalam skim FRGS. So kita pun ada UMS grade, kalau you can see TR1 itu. So tulisan warna merah itu adalah dana UMS sendiri, ya. Kemudian adalah UMS punya living lab dan ada matching grant. Dan ini saya punya pemahaman umum saja, ya. So lazimnya living lab ini kita katakan TRL 2, mungkin the most it can cover sampai TRL 4. So far jaranglah saya dengar semua living lab ini menghasilkan TRL 9-nya, mungkin ada 1-2 yang sudah sampai ke situlah. Alright, manakala skim grant inovasi pula, juga saya lihat cuma dalam lingkungan TRL 3 dan 4, mungkin the most paling jauh dia boleh pergi adalah TRL 6 ini. SGI kita tuh, ya. Nah, dari segi grant KPT memberikan grant PRGS yang prototype tuh. Tapi prototype ini sebenarnya hanya dalam pengalaman saya sendiri sudah ada 2 grant ini dalam TRL 3 sampai TRL 6, ya. Dan pelitnya PRGS ini dalam satu masa hanya 1 atau 2 saja yang diberikan grant ini per university per year.
So sangat sedikitlah yang dapat nih. Alright, so ada juga geran inovasi daripada MOSTI melalui Yayasan Inovasi Malaysia YIM, tetapi banyak ataupun dia fokusnya adalah kepada akar umbi, inovasi akar umbi yaitu grassroots innovation. Alright, nah tapi selepas TRL 6 ada dana-dana banyak daripada MOSTI ya, Sandbox, MTDC sendiri, Cradle, Cradle ini kalau startup, MDEC ini adalah digital dan MOSTI adalah beberapa dana mereka yang mereka tawarkan seperti SRF dan sebagainya itu ya. Tapi seperti yang kita tahu untuk dapat itu sangat-sangat kompetitif. So far dalam berapa puluh tahun UMS pun seingat saya tidak bilangan kita tidak mencapai pun contohlah 20 ya. Kita boleh bilang pakai jari yang dapat dana-dana ini. So, atas sebab itu, ini yang kami katakan kepada pengurusan universiti. Kita sekarang ini boleh kata semua produk-produk kita sudah kita kasih komersial. Sangat susah sudah wajah-wajah baru, penyelidik-penyelidik baru ini ada hasil mereka yang boleh dikomersialkan ya. Jadi saya katakan kepada pengurusan, kita kena ada pendekatan, kita kena ada inisiatif lah untuk membantu meningkatkan kita punya bilangan. So that is the background. Jadi apa yang kita coba buat di sini, dana pengkomersialan ini dia cover dalam around asalnya actually TRL 6. Kita kata 9 lebih kepada hujung pengkomersialan itu, tetapi kita tidak mau mungkin ada yang berpotensi di TRL 4 itu tidak layak lah. Jadi itu yang kita panjangkan, tetapi itulah hasrat kita ini. Alright, next slide. Next slide. Alright, terima kasih. Oke, kita ada 4 cabaran dalam pengkomersialan hasil penyelidikan inovasi ini. Nah, ada 4 ini. Yang pertama adalah produk atau perkhidmatan. Saya mau suka tekankan bahwa dana ini bukan hanya untuk produk ya, tetapi kalau ada berbentuk perkhidmatan, contohnya mungkin dari social science, semua itu boleh masuk dalam kategori perkhidmatannya. Oke, produk atau perkhidmatan yang ada perlu sedikit lagi penambahbaikan. Ini dia punya cabaran. Misalnya sudah ada buat, tapi dia belum cukup ready untuk diketengahkan di pasaran. So itu yang pertama. Dan kita lazimnya memang kita tiada dana itu. Itulah kekangan kita ini, sudah menang pertandingan sebagai contoh ya. Macam-macam sudah award menang, tapi tidak juga beli komersial. Dan sebabnya adalah memang belum cukup. Mungkin ada beberapa lagi penambahbaikan prototipe tu. So itu halangan kita yang pertama ya, pengalaman dalam kita melihat keseluruhan ekosistem kita ini. Yang kedua adalah produk atau perkhidmatan yang ada sudah lengkap, tetapi ketiadaan dalam pasaran. Ini dia ada sudah semua. Saya merujuk dalam kepala saya sebagai contoh FSMP ya, dan juga mungkin di fakulti-fakulti lain seperti perhutanan, IPMB, lawa sudah produk tuh. You in according to your study is already complete. Tapi masih tidak meyakinkan pihak pelabur untuk ambil, sebab pelabur tanya, kau sudah coba kah ini? Belum. Pernah jual sudah? Belum. So ini adalah halangan kenapa kita belum mendapat investors. Yang kedua. Yang ketiga pula, produk atau perkhidmatan sudah lengkap dan sudah dicoba dalam pasaran, tetapi perlu pemasaran. Maksudnya kamu sudah jual, sudah memang ada data sudah, tetapi tiada juga yang ambil produk itu untuk mengkomersialkan. Dan we realize kita mungkin tidak berjumpa dengan the right investor. Jadi kita perlu memasarkan, mungkin menghadiri
business matching, menghadiri pameran perniagaan, dan macam-macam lagi yang meningkatkan pemasaran produk kita. Jadi ini yang ketiga kita lihat halangan atau pencabaran kita ya. Dan yang keempat kita punya cabaran ini adalah produk atau perkhidmatan sudah siap, tetapi pelabur melakukan komitmen bersama, ada joint venture. So dalam situasi ini kita sudah ada coba, cantik sudah produk tuh, sudah dicoba di pasaran dan sekarang ada takers. Tapi takers ini pula letakkan condition, letak syarat. Dia bilang, okay, but we need to do this together. Oke, kita ada banyak, ada beberapa pengalaman kita dalam situasi ini ya. Jadi ini juga sebab kita tiada dana. Kita tiada dana tuh. So inilah cabaran kita ini dan inilah yang coba kita tackle dengan pewujudan dana ini. Alright, next slide. Nah, so dengan kita tahu dia punya problem statement, so kita telah berjaya meyakinkan pengurusan untuk kita mewujudkan satu dana baru. Ini adalah selain daripada SGI, selain daripada geran-geran yang sedang ditawarkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan ya, PPP. So untuk makluman para pendengar, dana pengkomersialan ini telah diluluskan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti JPU pada 6 Ogos 2024. So sudah bilangan 15 lah. Jadi mungkin ada yang tanya kenapa tidak terus tawarkan dulu. Ya, keinginan kami dulu mau tawar terus sebenarnya, tapi itulah sudah sampai ujung tahun dan universiti pun sedang atur budget, jadi pihak pengurus telah menasihatkan kita untuk hanya boleh menawarkan pada tahun ini ya, tahun ini. Alright, so yang kedua tujuan ini geran ini memang jelas bertujuan untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi agar bilangan pengkomersialan harta intelek dapat ditingkatkan. Jadi 4 isu yang saya sebutkan tadi, inilah yang kita mau tackle dengan memberi intervensi ini kepada penyelidik yang layak ya. So ini dia punya bigger picture kita lah. Alright, next. So ada 3 objektif. Ini saya akan lebih laju sebab saya rasa ini kita paham seperti yang saya jelaskan tadi, meningkatkan ketersediaan, meningkatkan keboleh pasaran inovasi, dan yang ketiga yang menarik ini adalah meningkatkan pendapatan pengomersialan penyenaannya kepada universiti dan juga kepada innovator. Jadi tahniahlah kepada beberapa yang sudah dapat paycheck, ya sudah dapat paycheck ataupun akan dapat paycheck sebab the money is real ya, 70% untuk Anda. Alright, next. So syarat-syarat permohonan ini nanti boleh dilihat dalam garis panduan yang kami akan edar, tapi kami bagi highlight lah apa yang kami rasa penting ya. Staf akademik bertaraf tetap atau kontrak dan berstatus aktif. Bagi staf kontrak, permohonan perlu mempunyai ahli staf akademik yang bertaraf tetap dan mempunyai kepakaran dalam proyek yang dilaksanakan. Yang kedua, staf yang sedang bercuti belajar dan berstatus tidak aktif adalah tidak dibenarkan untuk menjadi ketua proyek, tetapi boleh dilantik sebagai ahli proyek sahaja. Ini semua standar kita ya. Wajib mempunyai kolaborasi dengan pihak industri ataupun dengan potensi pengguna seperti community. Bukti sokongan yang diperlukan adalah MOA, MOU ataupun LOI. Peranan dan sumbangan pihak industri perlu dinyatakan dengan jelas dalam dokumen berkenaan. So, kenapa kita minta ini? Sebab pengalaman kita bagaimana kita chances untuk dikomersialkan apabila kita ada rakan industri dari awal itu ya. Oke. So, yang terakhir yang keempat, dana yang diperuntukkan perlu diambil kira dalam penetapan kadar yuran pelesenan ataupun yuran jualan harta intelek, agihan kepada pihak universiti perlulah menyamai dana yang diperuntukkan. So ini bila ada perjanjian asing lah, tapi apa yang kita maksudkan dalam syarat ini, sebab salah satu masalah atau cabaran yang saya sebutkan tadi adalah
produk itu masih perlu sedikit penambahbaikan. Jadi bila kita merujuk pada itu, maksudnya mesti ada IP baru lah yang kita generate, lebih peningkatan daripada tahap TRL yang sebelumnya. So ini yang kita masukkanlah bagi yang belum ada IP ya. Alright, next. Oke, syarat lain ceiling bagi dana ini adalah 50.000 sahaja. Ini permulaan kita tengok dulu mungkin 1 round, 2 round macam mana, sama ada angka ini kita dapat tingkatkan ataupun macam mana. Oke. Kedua, kelulusan dana pengoperasian akan diluluskan oleh panel penilai dana di peringkat universiti lah. Tapi untuk makluman, yang memutuskan ini adalah Jawatan Kuasa Harta Intelek dan Penghasilan yang dipengurusikan oleh TNC, menerima recommendation daripada penilai lah. Alright, so sesi penilaian permohonan dana penghasilan akan dilaksanakan secara pembentangan. Ini macam business pitching ya. So ini kelainan berbanding dana-dana lain. So peserta ataupun pemohon yang disenarai pendek, ini yang akan dipanggil untuk membuat pembentangan. Oke, ketua projek, ahli dan rakan industri perlu hadir. Wakil adalah tidak dibenarkan lah. Alright. So ini dia punya situasi kelainan grant ini. Nah, satu lagi tambahan yang telah diminta oleh pihak pengurusan universiti adalah telah memenangi anugerah inovasi dalam pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. So, niat pihak pengurusan ini untuk memastikan bahwa produk yang kita biayai ini memang sudah masuk gelanggang pertandingan, sudah orang nampak dan sudah mendapat pengiktirafan, dan ini macam ini dikira macam market testing, kajian pasaran. Jadi ini antara yang kita akan lihatlah. Alright, so alright, next. So dari segi tempo pula, tempo menjalankan proyek ini adalah 18 bulan sahaja maksimum ya. So siapa yang minta lebih awal boleh minta. Kalau perlu pelanjutan, dibenarkan, dimaklumkan awal-awal, boleh dilanjut maksimum sampai 6 bulan. Alright, next. Oke, dari segi pemantauan kita akan pantau proyek ini. Laporan kemajuan prestasi proyek hendaklah dimajukan ke urus setiap pengkomersialan di PPIP yang merupakan PTJ mengurus setiap 2 kali setahun. Oke, setiap 6 bulan begitu. Lawatan dan pembentangan proyek akan dilaksanakan minimum 2 kali sepanjang tempo proyek. Ketua proyek perlu membentangkan hasil kemajuan proyek melalui pembentangan. Dan laporan akhir, laporan technical project perlu dikemukakan tidak melebihi dari 2 bulan selepas tempoh tamat project. Next slide. So ini adalah senarai semak pemantauan project, laporan kemajuan prestasi project, pemfailan harta intelek bagi yang berkenaannya, laporan lawatan dan pembentangan project, video project pengkomersialan, laporan akhir, laporan technical project, dan profil produk. Jadi kalau kita lihat senarai ini dia memang menjurus kepada pengkomersialan sudah ya. Alright, next. So dari segi output pengkomersialan, yang pertama produk, proses atau perkhidmatan yang boleh dikomersialkan ataupun telah dikomersialkannya dari segi output kita ini, harta intelek, oke. Video promosi dan pembangunan produk, dan terakhir adalah produk profile. So ini yang kita harapkan akan dibangunkan apabila penerima menerima dana ini. Next slide. So ada beberapa makluman ini. Yang pertama, maklumat petunjuk prestasi utama KPI ialah pengkomersialan sama ada melalui pelesenan harta intelek, penjualan harta intelek, joint venture, ataupun penubuhan syarikat pemula startup atau syarikat terbitan spin-off. So, maksudnya ini, khusus yang suso ini ya, katakan masa Anda memohon, Anda sudah berjaya diluluskan mendapat ataupun menubuhkan suso. Jadi dengan adanya dana ini menguatkan lagi peluang Anda untuk berjaya dalam pengkomersialannya.
Nah, untuk dimaklumkan, dana ini tidak sama dengan dana suso ya, yang seperti yang kami maksudkan kalau rugi bayar balik, itu lain. Itu dana lain lagi. Itu nanti kami akan bagi taklimat persaingan lah. So, buat masa ini university bilang OVO ini dana pengkomersialan dulu dan lihat macam mana kedudukan prestasi untuk dana suso pula ya, untuk makluman rekan-rekan bicara semua. Alright. Hasil pengkomersialan perlulah diagihkan mengikut dasar harta intelek dan pengkomersialan pindaan 2023. Dan yang terakhir, harta intelek yang terhasil daripada proyek tertakluk sepenuhnya pada dasar dari garis panduan data intelek dan pengkomersialan UMS juga pindaan. Alright, next. So ini adalah carta alir permohonan dan kelulusan dana pengkomersialan. Dia bermula dengan hebahan, kami akan buat hebahan dalam minggu ini, paling lewat minggu depan, tapi saya akan bagi tahu takwim nanti ya. So pemohon membuat permohonan dana, kemudian ada semakan kelayakan oleh urus setia, lengkap tidak lengkap. Nah kalau gagal, maka naik atas lah, buat lagi permohonan baliklah, maksudnya kita akan tolak. Nah kalau lulus, senarai pendek akan ada sesi penilaian oleh jawatan kuasa pemilihan. Nah, kalau gagal, sama juga dia balik pergi, mula lagi memohon lagi lah, perbaiki permohonan, begitu ya. Nah, kalau lulus, ini yang akan masuk kepada terkopi ini ya. Dia sepertinya akan terus pergi nih, betul kan? Pergi di JKPIP, Jawatan Kuasa Pengurusan Harta Intelek dan Pengkomersialan. Nanti saya akan betulkan sebelum edarkan lah. Tapi itu lebih kepada pengesahan keputusannya. Tapi TNC dengan ahli panel itu masih ada kuasa untuk memperaku ataupun ada beberapa isu yang muncul lah yang tidak dilihat oleh jawatan kuasa penilaian harta intelektual. So, selepas sudah ada kelulusan daripada JKPIP, maka PIP akan mengeluarkan surat kelulusan lah kepada pemohon dan tamat. Maksudnya proyek itu bermulalah. Alright, next. So ini adalah borang, kami tulis nerai semak saja. Ini pun kalau nanti kami akan edarkan kepada pembicara ya dalam masa terdekat ini. So borang kami edar awal supaya semua orang maklum. Oke? So jangan risau kalau kamu tidak ada atau ada seperti yang diminta, sebab bergantung apa permasalahan yang kamu hadapi. Sebab ada 4 bentuk permasalahan tuh. So masing-masing mereka punya apa? Ada punya justifikasi untuk diberikan dana ini ya. Alright, next slide. Ini adalah standar kita lah. Semua ini adalah standar seperti yang lain-lain. Alright, next slide. Oke, so ini adalah makluman takwim permohonan. Jadi permohonan akan dibuka minggu depan. Tapi rekan-rekan pensyarah semua sudah boleh mempersiapkan untuk membuat proposal inilah, khususnya mencari rekan-rekan industri kalau belum ada rekan ya. Belum ada rekan. So, permohonan akan ditutup pada 14 Februari 2025, hanya ada dalam 2 minggu. Ya, pastikan ready. Dan penilaian oleh jawatan kuasa penilai, sebab kita harus buat secara pembentangan, maka kita ambil masalah untuk membuat sesi itu ya. Dan seperti yang dimaklumkan, jawatan kuasa penilai ini terdiri daripada tim di PPIP dan ekosistem pengkomersialan yang ada di universiti ya, seperti Bendahari, CIU, UInvest, kita akan juga PUU sebagai jemputan kita ya, dan kita ada MTDC, ada Meranti, dan juga syarikat-syarikat yang kita akan dapat memberikan kita input dalam melihat mana satu produk ataupun proposal yang mempunyai peluang untuk berjaya dalam pengkomersialan. Alright, dan kita sasarkan supaya surat tawaran kelulusan kita dapat bagi kepada pemohon pada awal bulan Mac 2025 nih. Right? Sorry, ada bulan nih.
Alright, next slide. So itu saja. Boleh keluar slide dan kita adakan Q&A. Kalau ada soalan, silakan sekarang saya buka kepada Q&A. Boleh type juga di chat box dan Guru Setia boleh highlight kalau saya tidak terjawab. Any question? Jelas? Alright. I don't want to ask. Ya, terima kasih Dr. Marcella. Jelas. Kalau ada apa-apa pun sekarang tidak teringat, selepas ini teringat, just approach us anytime ya. Oke. Untuk makluman rekan-rekan pesyarah, Urus Setia untuk dana ini adalah Puan Edelista ya. Puan Edelista. Oke. So, bolehlah cari dia. Puan Edel juga yang Urus Setia kita untuk section pengkomersialan lah. Alright, ada soalan saya terima nih. Okay, let me check. Ya, kalau Encik Awang Ahmad, jawaban dia iya. Itu akan advantage lah. Mana-mana yang sudah menang, makluman memang marka lebih tinggi dalam score sheet itu ya, sebab idenya telah mendapat pengiktirafan dan komen, jadi kajian pasaran itu macam sudah dibuat. Alright, jawabannya boleh apply. So ini sepanjang beberapa tahun lah, bukan yang macam tahun sebelumnya saja ya, untuk maksud produk pemenang pertandingan inovasi. Prof, sorry Prof. Oke. Maksud saya yang lama tuh kan, yang macam kami ini orang-orang lama nih kan, yang menang tahun 2000, contohnya 2010 begitu yang lama-lama tuh masih boleh? Masih boleh. Oke, terima kasih. Alright. Alright, jangan lupa isi kedatangan. Kami coba dapatkan mata CPD point. Salam and hi Prof. Hai. Syarul sini. Mantap. Ini kita punya. Apa nih untuk yang macam yang maksimum untuk maksimum ahli yang join tuh? Itu kita tidak masukkan juga. Kita tidak kasih limit. So far, ini pun kita coba lihat dia punya kelebihan kelemahan garis panduan, Mbak nih. So, saya lebih suka tidak letakkan di situ, tetapi bersedialah menjawab semasa pembentangan tuh. Oke, lazimnya akan ditanyalah apa peranan masing-masing. So, kalau boleh justify setiap itu ada menyumbang, maka tidak ada halangan tuh. Oke, Prof. Thank you, Prof. Oke. Satu lagi Prof, sorry banyak tanya pula. Oke, Pak. Oke, basically kalau kita sudah ada macam rakan industri yang ready lah untuk bekerja sama, bolehkah kita jadikan kita punya partner dalam permohonan grant nih? Boleh, bahkan itu akan menjadi satu kelebihan. Boleh. Oke, noted. Ya, apalagi saya bagi kamu sedikit tips, kalau nyatakan di sana mila syarikat itu bagi LOI dan dia nyatakan di sana akan mengkomersilkan apabila proyek ini berjaya, ini antara komitmen ataupun dokumen-dokumen yang akan membantu permohonan lah. Ada lagi? Alright, kalau tiada, I think sampai sini saja. Terima kasih sebab mendengar. We look forward for your application dan kita kasih rancak kita punya pengkomersialan nih. Let's see dan coba
coba dan kamu akan belajar pitching juga sebab we're gonna invite all this industry to listen and dia akan membantu kita lah menilai mana chances tuh. So kita juga menghargai university sebab they're willing to set aside the budget for us lah for this. Alright. So okay, Jack. Assuming kami doesn't know. All right. Okay. If I can understand your question clearly, there is a company interested to find a solution, right? And they wanted to see if somebody can help them and they are willing to commercialize, kan? That is your context, kan? Banyak juga we encounter this type of thing, ya. So ask the company to write to us. Okay, don't have to go to the VC because we also encounter one situation lah. They write to the VC and then it takes a few weeks before it goes to our office. So then it's very hard to trace. So ask them to write directly to us. They can CC it to you, and we can take it from there. We can take it from there. Untuk sorry, cari. Professor. Yes. Yeah, this is Jack. Yeah. So can ask the company to write to you directly, Professor? Correct. Oh, okay. Yeah. All right. Thank you. Okay. So in case saya mau tanya, saya sudah dapat geran IMAP tapi mau lagi, you can try, ya. You can always try. Okay. So let the jawatan kuasa penilai make the decision. So ya, Johan memenangi anugerah inovasi dalam pertandingan kebangsaan antar bangsa. Yes. The answer is yes, cuma tidak diberitahu warna tuh. Just to give you the hints lah. So maksudnya kalau you menang emas di Pereka, you actually masuk dalam radar kategori itu sudah. Ya, because by right semua yang menang emas ini actually terpilih untuk masuk ke peringkat kebangsaan dan seterusnya antara bangsa. But due to limited budget dan ada yang memang tidak mau bertanding pun. But we actually compromise on that. But at least you must participate in Pereka and then you win gold. Alright. Oke, so kalau tiada sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian semua dan kami akan edarkan salinan ataupun rekaman video ini supaya kawan-kawan yang tidak datang boleh dengar semula dan nantikan kami punya pemakluman lah di announcement tentang borang dan sesi-sesi pembuka dan tutup permohonannya. So buat masa ini kami masih guna manual, kami dalam proses bagaimana hook up dengan sistem di SMPPI itu, tapi kami tidak dapat guna itu sebab di sana kan dia punya proses penilaian lain. So kami buat ketetapan untuk buat secara manual dulu. So kita akan buat sesi pembentangan selepas ada tapisan lah. Oke. So alright, terima kasih semua dan kita bersurai. God bless you all. Good. Thank you, Prof.